Pemilihan presiden di Amerika Serikat telah berlangsung, adapun kandidat Partai Republik Donald Trump dan Partai Demokrat Joe Biden terus bersaing ketat untuk mendapatkan perolehan suara. Lantas dari perhitungan yang tengah berlangsung, siapa berpeluang memimpin Amerika Serikat selanjutnya hingga dampak bagi Indonesia jika Trump ataupun Biden yang menang. Guna membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi bersama dengan pengamat hubungan internasional UI, Suzy Sudarman. Terima kasih Bu Suzy telah bergabung bersama kami, Bu Suzy. Terima kasih juga. Bu Suzy, ini kalau kita lihat ya, sejauh ini dari data yang kami dapatkan, baik itu dari VOA maupun juga dari kita lihat di New York Times, ini hasilnya saat ini sudah unggul, itu Joe Biden dilihatnya. Tapi masih ada kemungkinan karena belum sampai 270. Nah, Anda sendiri melihatnya siapa yang berpeluang untuk memenangkan Pilpres kali ini, Bu Suzy? Sudah jelas dari exit poll yang dikumpulkan oleh sebuah lembaga research, Edison Research, menunjukkan bahwa jumlah orang kulit berwarna itu yang memilih Partai Demokrat itu sampai tinggi sekali, 87% ya. Lalu disusun oleh etnis lainnya, lalu anak muda 61% plus 52%, besar sekali tergantung age groupnya, dan orang-orang terdidik memilih Joe Biden juga perempuan banyak memilih Joe Biden. Jadi ini adalah konsekuensi dari tindakan-tindakan yang anti perempuan dari Donald Trump dan anti ras yang dilakukan selama 4 tahun ini. Lalu kalau kita melihat bahwa kenyataannya dukungan itu besar, tentunya itu akan terbukti di dalam pemilihan suara. Juga karena sudah diantisipasi bahwa mungkin Trump itu kurang bisa memenangkan, mereka telah mengajukan ratusan lawsuit, ratusan litigasi. Mulai dari yang misalnya mulai dari Texas, yang sebetulnya Texas akhirnya dimenangkan, tapi dia berusaha untuk membuang ballots yang dimasukkan melalui drive-thru misalnya. Lalu dia melakukan lagi litigasi sebelum pemilu, ya, itu jumlahnya 300 ya, di 45 negara bagian. Puerto Rico, District of Columbia, dan sebagainya. Tapi yang terakhir yang dilakukan ini dalam hari Rabu ini adalah ke Michigan tentang election officials yang dikatakan sebagai harus berhenti menghitung. Juga di Nevada, karena apa yang akan terjadi di Nevada dan Arizona itu akan menentukan apakah Joe Biden mendapat 270 atau tidak. Nah, itu dia. Itu kan kalau kita lihat memang ada beberapa negara yang masih menjadi battleground mereka, dan harapan penentu Joe Biden bisa lanjut untuk menjadi Pilpres Amerika adalah ketika memang mendapatkan Arizona dan juga Nevada. Anda melihat peluangnya besar tidak untuk dua negara itu dimenangi oleh Joe Biden? Nevada iya, nanti kalau kelihatan dari Pennsylvania, karena Pennsylvania juga sebagian wilayahnya itu juga pendukung Partai Demokrat, saya kira tidak bisa dihindarkan bahwa Joe Biden akan menjadi presiden gitu, karena secara real memang suara itu ada dan tidak dibuat-buat sehingga akhirnya menimbulkan kelalaian dan lawsuit yang begitu besar sampai dibawa ke Supreme Court. Saya kira ini nggak akan sampai ke situ ya. Mungkin ribut-ribut dalam perjalanan, tetapi akhirnya tidak ada bukti bahwa terjadi kecurangan. Karena kita lihat saat ini juga ribut-ribut diantaranya salah satunya di mana adanya gugatan Trump terkait dengan proses penghitungan suara di 3 negara bagian di Amerika ya, Bu. Sebelumnya dia udah masukkan litigasi 300 litigasi. Sudahnya baru dia masukkan ke Michigan, masukkan ke Nevada dengan harapan bahwa ini akan diloloskan, tetapi jelas ditolak ya oleh hakim. Bu Suzy, ada yang cukup menarik di tahun ini juga dalam pemilu Amerika Serikat, di mana kita juga melihat angka pemilih yang meningkat bahkan mencetak rekornya dalam pemilihan Amerika kali ini. Apa yang membuat masyarakat Amerika begitu antusias dalam pemilu Amerika kali ini? Pertama, ada pergeseran demografi ya. Ada banyak anak muda yang tidak dijanjikan apapun oleh pemerintahan Trump.
ada juga sakit hati dari kelompok keras lainnya yang saya bilang sampai kulit hitam itu memilih sampai 87%. Padahal waktu Hillary itu mereka tidak keluar untuk memilih. Jadi kali ini emang banyak masalah-masalah yang disebabkan oleh perilaku Donald Trump yang akhirnya mendorong mereka keluar dan merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Karena biasanya seorang presiden itu dipilihnya jumlah persentasenya kecil sekali. Misalnya sebuah negara seperti Amerika 50% eligible untuk memilih. Misalnya dia 300 atau 350 juta dibagi dua jadi 150 juta. Biasanya seorang presiden hanya mendapatkan seperti Bill Clinton tuh hanya mendapatkan 46% dari 50% yang memilih. Ya. Jadi sangat kecil jumlahnya, nggak seperti di Indonesia kita mendapat pemilih yang jumlahnya hampir 90% atau 95% ya. Ini fenomena yang menarik karena ini bagus untuk partisipasi rakyat karena selama ini rakyat seakan-akan pasif dan tidak mau keluar, tapi karena ada kegiatan-kegiatan yang bersifat menyakiti, akhirnya mereka terdorong untuk melakukan sesuatu. Oke, baik. Terakhir Bu Susi, ini kalau melihat dari baik itu keuntungan atau mungkin bisa dikatakan dampak baik kelebihan maupun kekurangannya, jika ini presiden baru dari Amerika Serikat, entah itu petahana baik itu Donald Trump ataupun Joe Biden nanti yang terpilih, apa yang akan apa dampak yang dirasakan oleh Indonesia? Ya, Indonesia ya jelas harus menyesuaikan karena ini negara adik kuasa. Adik kuasa itu tidak sanggup kita sebagai negara yang masih lemah dan masih baru untuk menyatakan pandangan kami ini begini gitu, nggak berlaku. Yang berlaku adalah dia akan meninjau sebuah negara apakah itu menguntungkan dia atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak menguntungkan biasanya bisa sifatnya eksternal, dia nggak mau bertingkah laku sama seperti hegemoni, atau internal dalam artian setiap kali kekisruhan politik terjadi di sebuah negara, biasanya seorang yang pemikir-pemikir negara hegemoni itu akan menyatakan itu outside in namanya, artinya sesuatu kekisruhan di luar akhirnya akan berdampak pada national interest dari Amerika. Jadi masalahnya di sini apakah benar interpretasinya, tetapi kan jelas bahwa sebuah negara besar selalu ingin negara lain itu mirip seperti dirinya. Jadi kalau kita tidak bisa mirip, misalnya menghalang-halangi orang beribadah, menghalangi orang untuk mendapatkan hak azazi karena dia minoritas dan sebagainya, itu tentunya akan diberi sanksi. Buat saya sangat menguntungkan, karena saya ingin melihat negeri ini sehat dan negeri ini menjadi lebih baik. Dan karena ada hegemoni yang akan memberikan sanksi, tentunya aparatur negara kita harapkan akan membersihkan hal-hal yang sebetulnya tadinya mereka permisif sekali. Boleh melakukan apapun saja, jadi seperti Wild Wild West gitu Indonesia. Jadi saya harapkan ketakutan akan dapat sanksi itu mungkin akan mendorong motivasi bahwa Indonesia harus dibereskan. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time, dan pemirsa, Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional UI. Terima kasih banyak.